sekarang hanya fokus kepada yang poin pertama aja ya, tentang jubah ya. Nah, jubah ini seringkali membuat kita nggak bisa melayani. Tadi saya sudah sampaikan, Yesus kenapa dia sampai bisa dia mencuci kaki murid-murid? Tadi dikatakan Tuhan menanggalkan jubahnya. Nah, kalau kita lihat bagaimana yang pertama tadi adalah jubah, tadi jubah maha indah daripada Yusuf. Kita baca kalau nanti dibaca di Kejadian, itu akhirnya bagaimana? Karena Yusuf tuh kalau kemana-mana pakai jubah ya. Nah, satu saat bapaknya memanggil dia dengan berkata, coba kamu pergi ke Doha, lihat di sana ada saudara-saudara kamu yang lagi mengembalakan. Logikanya sekarang seorang Yusuf disuruh ke tempat pengembalaan, tapi pakai jubah maha indah, pantas nggak? Harusnya kan enggak ya. Harusnya kan dia tinggal rubah, ganti baju, pakai baju gembala juga, supaya dia sama dengan kakak-kakaknya. Tapi dia datang dengan pakai jubah maha indah, maka membuat kakak-kakaknya makin tidak happy, sampai akhirnya mereka masukkan ke sumur. Dan bayangkan, waktu mereka mau ketemu dengan bapaknya, itu jubah maha indah dicabut daripada Yusuf, itu dengan ya. Intinya jangan sampai harus sampai Tuhan yang mencabut kita punya jubah, karena kita tetap mau melepaskan jubah kita ya. Ayolah ya, di sini mungkin engkau lebih hebat, kita lebih pintar, kita lebih keren, kita lebih segala-galanya. Tapi waktu kita melayani seorang, kita tanggalkan semua itu. Kita jadi seperti belajar kayak as humble as Jesus ya. Tuhan Yesus adalah pribadi yang sangat humble. Dia lepaskan jubah anak Allahnya, baru dia bisa mencuci kaki murid-murid. Kita juga seperti itu. Yang pertama tadi adalah jubah maha indah ya. Nah, itu yang pertama ya. Di tempat ini juga mungkin engkau lebih daripada orang lain ya. Percayalah ya, pelayanan itu bukan hanya sekedar kita dengan sesama kita. Itu namanya country club ya. Itu namanya kita punya komunitas kongko saja, bukan ya. Tapi melayan tuh harus dimanapun engkau bisa sama ya. Mau melayani orang sederhana, janda miskin mungkin yang sederhana, atau mungkin janda kaya yang luar biasa, harus sama. Ibu ini masih ingat pelayanan saya pertama dulu, Lady. Saya pertama kali pelayanan itu adalah di mana? Di gang-gang ya. Waktu saya pelayanan pertama tuh di penjara. Kenapa di penjara tuh Pak Ari pas masuk ke dalamnya, jadi saya pelayanan di sana. Dan saya pelayanan bukan khotbah, tahu pertama kali saya pelayanan adalah main taborin, main kerencang-kerenceng. Jadi kalau pendeta bilang sorak lah, kerenceng, semua keluarga saya marah. Mereka bilang apa? Indri kamu gila, ya ngapain kamu pelayanan seperti itu? Kita levelnya nggak seperti itu. Kamu ingat kamu anak siapa? Kamu juga sekolahnya tinggi. Nah, seringkali kadang-kadang kita masih pakai atribut. Saya bilang sama keluarga saya, nggak apa-apa. Kalaupun Tuhan mau pakai saya dimanapun, mau kerenceng pun, mau hanya cuma 1-2 orang pun, selama itu dari Tuhan saya terima. Dan ternyata waktu kita tanggalkan jubah kita, Tuhan mau mengangkat seorang itu luar biasa. Ya, seperti itu. Jadi yang pertama jubah maha indah ya. Nah, yang kedua sekarang kita lihat yuk. Jubah apa yang kedua yang seringkali membuat kita nggak bisa melayani seperti maunya Tuhan. Kita buka 2 Raja-Raja 5 ayat 1. Dapat semuanya? 2 Raja-Raja 5 ayat 1 dikatakan begini. Naaman panglima Raja Aram adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayang. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan pada orang Aram. Tapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Nah, ini sekali lagi saya ingatkan kita. Jangan pernah kita pikir orang-orang yang kelihatan luarnya bagus itu nggak punya masalah. Semua orang punya masalah loh. Yang mungkin kita nggak punya kusta, tapi mungkin kita punya masalah dengan anak. Kalau kelihatan luarnya kayaknya keren ya. Mungkin kita punya masalah dengan suami, dengan istri, dengan kesehatan, dengan ekonomi, dengan apapun. Intinya semua orang nggak ada yang sempurna tanpa masalah. Hanya orang mati yang nggak punya masalah. Tadi dikatakan tadi panglima ini adalah panglima terkenal, tapi dia sakit kusta. Perhatikan ayat ke-9. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya. Nah, waktu itu seorang hambanya, seorang budak mengatakan kepada Naaman, pergilah ke tempat Elia ya, Elisa. Dan dia ini bisa menyembuhkan karena dia adalah hamba Tuhan yang luar biasa. Dia bisa menyembuhkan Bapak, makanya pergilah ke sana. Pergilah si Naaman ini ke tempat Elisa. Perhatikan ayat 9. Kemudian datanglah Naaman datang dengan kuda keretanya, lalu berhenti depan rumah pintu Elisa. Lihat ayat 10. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Tapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri manggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangan di atas tempat penyakit ini dengan penyakit demik dan menyembuhkan penyakit kustaku. Nah, ini seringkali jadi seperti ini. Dia seorang besar, dia seorang hebat, dan dia menganggap kalau dia datang mesti pakai karpet merah, betul, karena dia adalah orang hebat dan Elisa hanya seorang hamba Tuhan biasa-biasa, betul. Dan dia menganggap minimal Elisa datang dong ke gua. Ya kan, gua ini kan panglima terkenal, panglima kesayangan daripada Raja Aram, betul. Tapi apa yang kenyataannya? Boro-boro Elisa keluar, yang keluar bujangnya namanya Gehasi. Bilang sama dia suruh mandi sungai Yordan. Dan sungai Yordan itu kotornya minta ampun. Makanya siang namanya Naaman sangat marah. Dia bilang, gile, gua suruh mandi sungai Yordan. Gila, minimal di swimming pool dong, di kolam renang dong, yang bintang 7, betul. Karena level saya kan level panglima begitu. Dan kedua, kenapa dia nggak keluar sendiri? Kenapa dia nggak datang sendiri? Minimal hargain dong, saya udah ke rumah dia. Nah, seringkali kadang-kadang kita masih pakai jubah butuh dihargai. Waktu kita pakai jubah butuh dihargai, kita pernah bisa melayani seperti maunya Tuhan. Yesus itu adalah pribadi yang nggak butuh dihargai, diludahin, dicambuk,
dia apalagi dipukul, ditampar, aduh gila banget. Sementara kita baru aja bisa mendengar hal yang gak enak di telinga tentang kita dari orang ngomong, kita udah marah, gila, lu gak tahu siapa gua tahu gak, kalau gak gua di gereja gak jalan, ampun. Waktu kita seperti ini, yes. Wah kita seperti ini, sorry to say, sering kali kadang-kadang Tuhan izinkan kita ketemu dengan orang-orang yang menyebalkan, yang gak menghargai kita. Kita sudah berbuat baik, ya mungkin kita sudah nolong dia, keluarganya, anaknya sampai selesai sekolah, tapi ternyata sudah anaknya berhasil, dia lupa. Lewat rumah kita juga boro-boro berhenti, betul. Ngirim kue 1 potong juga gak pernah. Pada dulu tuh susah datang setiap hari. It can happen, seperti itu. Kalau engkau berharap engkau baik pada orang itu yang membalas, sayang sekali, pasti terbatas balasan dia. Kalau kita baik pada seorang, Tuhan loh yang balas, tanpa kita butuh mesti mengkasih tahu tentang apapun kebaikan kita. Tuhan paling alergi dengan orang yang suka ungkit-ungkit jasa. Dalam Ulangan 9 dikatakan, karena engkau tegak tengkuk, jangan kau bilang karena engkau, karena aku, karena kasih karuniaku, maka engkau sampai seperti ini. Nah seringkali kadang-kadang kita lupa diri, ya. Nah waktu kita lupa diri, kita sama seperti Naaman, ya. Tapi yang akhirnya dikatakan Naaman akhirnya dengar perkataan budak perempuannya. Dibilang, ayolah Tuhan, hanya cuma nyebur aja kok ke Yordan, hanya cuma 7 kali kok, nggak disuruh sampai sekarang mesti 1000 kali. Apa salahnya? Dan akhirnya dia mau melepaskan jubahnya, dan akhirnya dia sembuh dari kustanya. Seringkali yang memperlama masalah kita, tahu kenapa? Karena kita terlalu jaim untuk kita melepaskan jubah kita. Kita butuh dihargai, kita merasa gampang tersinggung. Hati-hati, orang-orang yang gampang sensi, gampang tersinggung, gampang pundung, ya kalau bahasa Batak itu gampang mandiri, bertobatlah kita, betul. Karena waktu engkau masih gampang tersinggung, gampang sensi, nggak akan bisa melayani. Karena ada kalanya kita sudah berbuat baik pada orang, tapi orang nggak anggap kita. Itu fakta, betul. Dulu saya orangnya gampang tersinggung, gampang banget tersinggung, gile, gue kurang apa baik sama itu orang. Tapi sudah aku mengerti arti pelayanan. Tuhan terima kasih kalau aku sampai bisa jadi berkat pada orang yang tidak menghargai aku, itu karena kasih karunia semata-mata. Jadi kasih karunia itu bukan hanya cuma dapat berkat loh, tapi waktu kita tidak dianggap orang, walaupun kita sudah berbuat baik, itu kasih karunia, Glady.